Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga tradingnya lancar di tengah wabah virus yang lagi gawat ini ya. Dan juga teman-teman juga tahu ya, saham sekarang pada anjlok, reksadana pada anjlok. Salah satu instrumen yang paling bagus buat tradingnya hanya di forex dan futures market. Kenapa? Karena pada saat harga turun kita tetap bisa mengambil keuntungan karena kita bisa mempunyai option untuk lakukan sell dulu ya. Cuma sayangnya ini banyak sekali trader yang masuk dunia forex dengan cara yang salah. Maksudnya salah apa? Mereka tidak belajar dan juga mereka tidak memulai dengan cara yang benar. Mereka tidak belajar dulu. Akhirnya apa? Pada saat prakteknya mereka mengalami kerugian. Nah, untuk itulah Andrew akan membuat 8 tips ya, hal penting yang harus diketahui atau dipahami oleh pemula sebelum bertransaksi forex. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Sebelum teman-teman bertransaksi forex, tentu teman-teman harus tahu apa itu forex. Jangan-jangan teman-teman sendiri nggak tahu tuh forex itu apa ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu apa itu trading forex ya. Jadi forex itu singkatan dari foreign exchange, di mana forex ini adalah perdagangan mata uang asing. Jadi forex ini adalah perdagangan antara mata uang satu dengan mata uang negara yang lain. Jadi itu adalah trading forex. Nah, trading forex ini berputar 24 jam non-stop ya. Sama sekali dia nggak berhenti. Prinsipnya adalah kalau kita trading forex adalah kita beli di harga rendah dan jual di harga tinggi. Pada prinsipnya sama seperti dagang biasa kok. Jadi cukup mudah bukan? Lalu apa sih tujuan dari kita harus trading forex dan mengapa kita harus trading forex? Jadi trading forex itu adalah, jadi kita itu seperti dagang ya. Jadi trading forex itu tujuannya pertama adalah kita untuk mendapatkan profit. Nah, jadi ya kita bisa mendapatkan profit dari selisih harga atau perubahan harga pada saat harga forex tersebut ya. Jadi misalnya GBP, kalau misalnya menguat, ya kita harus melakukan posisi beli sehingga kita mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan selisih harga dari waktu kita beli dan kita jual di atas nanti. Tentunya trading forex tidak semudah dengan apa yang orang-orang pikirkan, karena pada kenyataannya tentu banyak juga orang yang gagal dalam bertrading forex. Hal ini terbukti dari banyak sekali orang yang mengalami bangkrut pada saat mereka trading forex ya. Nah, untuk itulah Andrew membuat 8 tips atau 8 hal penting yang pemula wajib pahami dan pemula wajib kuasai sebelum mereka benar-benar terjun ke dalam trading forex. Tips yang pertama adalah bagi pemula wajib untuk belajar melalui account demo. Apa itu account demo? Account demo adalah account virtual ya, di mana kita bisa latihan, di mana kita bisa menggunakan uang virtual, uang bohongan gitu ya kasarnya ya. Jadi kita bisa menguji atau kita latihan dulu bagaimana cara menggunakan MetaTrader, bagaimana cara kita menggunakan platform tersebut, bagaimana cara kita menggunakan indikator-indikator, bagaimana cara kita menguji ya strategi-strategi yang akan kita terapkan pada saat kita trading real. Jadi untuk pemula yang paling pertama adalah harus bisa profit di dalam akun demo dulu ya. Minimal untuk latihan di akun demo itu adalah seminggu ya. Itu minimal sekali, paling cepat. Jangan pernah kita langsung trading ke dalam akun real ya, padahal akun demo aja masih rugi. Itu jangan pernah. Ya ibaratnya demo aja rugi, apalagi yang real gitu loh. Jadi teman-teman harus kuasain, harus latihan dulu di akun demo atau di akun virtual. Itu adalah tips yang pertama.
Tips yang kedua, apabila teman-teman sudah mendaftar akun demo, ya, tips yang kedua adalah tentunya download MetaTrader-nya, ya. Setelah kita download MetaTrader, kita bisa login dengan akun demo tersebut, lalu kita bisa latihan. Mengapa Andrew sebutkan MetaTrader? Karena sampai sekarang MetaTrader itu masih sangat-sangat banyak dipakai oleh broker-broker, baik broker yang lokal maupun broker yang internasional. Jadi di dalam MetaTrader tersebut kita bisa menguji indikator-indikator standar dan juga indikator-indikator custom. Jadi buat teman-teman yang masih belum belajar MetaTrader, Andrew sarankan wajib ya belajar untuk platform MetaTrader. Walaupun memang nggak semua broker menggunakan MetaTrader, tetapi rata-rata Andrew rasa masih banyak broker-broker baik lokal maupun internasional yang menggunakan broker MetaTrader, sehingga buat trader pemula itu wajib untuk bisa menguasai program MetaTrader, ya, baik 4 maupun yang 5 ya. Perbedaan antara MetaTrader 4 dan 5 Andrew sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi memang kebanyakan sampai sekarang masih banyak sekali trader yang masih menggunakan MetaTrader 4. Kenapa? Karena MetaTrader 4 itu lebih banyak tools-tools yang sangat-sangat canggih, yang ajaib-ajaib. Nah, ya. Nah, buat pemula yang belum punya MetaTrader, silakan hubungin Andrew di Telegram 081599108880, maka Andrew akan membantu kalian semua untuk bisa mendownload MetaTrader, baik 4 maupun yang 5. Hubungin Andrew aja, Andrew akan kasih tahu. Itu adalah tips yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai trader pemula harus tahu kapan waktu yang cocok bagi kalian sendiri untuk bertrading forex. Kenapa Andrew bilang ini penting? Karena trading forex itu kan ada 24 jam ya, dan dibagi dari beberapa sesi. Ada sesi Australia, itu ada sesi Tokyo, ada sesi Eropa, dan juga ada sesi New York. Nah, kira-kira mana nih yang cocok buat teman-teman? Nah, biasanya orang Indonesia itu cocoknya pada saat dia lagi santai. Santai dalam arti kata apa? Dalam arti kata adalah pada saat tidak bekerja, dia sedang tidak beraktivitas. Itu adalah waktu yang paling cocok untuk teman-teman bisa bertrading forex. Andrew sebenarnya sudah pernah membahas waktu-waktu yang cocok untuk bisa bertrading forex, ya. Cuma sekarang Andrew akan bagi menjadi 3 hal, ya. Jadi apa saja? Cara yang pertama adalah jika Anda termasuk ya orang yang ingin mengikuti gaya trading Anda, ya, jadi Anda bisa membagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah jika Anda termasuk orang yang sangat agresif, Anda bisa masuk ke dalam sesi yang Eropa atau sesi yang Amerika. Ya, kenapa? Karena sesi pada saat Amerika dan juga Eropa ini dia mempunyai tingkat volatilitas pasar yang sangat-sangat tinggi. Nah, buat kalian yang ingin main aman atau konservatif, teman-teman bisa masuk pada saat sesi Australia dan juga sesi Tokyo. Dimana kalau sesi Australia itu pagi ya, dan juga Tokyo itu pagi menjelang siang. Nah, untuk jam-jamnya teman-teman mudah-mudahan bisa hafal ya. Jadi kalau Australia itu dimulai pada saat jam 4 subuh, kalau Tokyo itu dimulai pada saat jam 7, untuk sesi Eropa dimulai pada saat jam 2 dan sekitar jam 2 jam 3, untuk sesi Amerika itu dimulai pada saat jam 7 malam. Jadi itu adalah salah satu cara ya, teman-teman mau trading itu dia maunya dengan gaya apa ya. Tadi Andrew sudah bilang kalau mau yang agresif ya masuknya sesi Eropa dan juga sesi Amerika. Kalau mau yang lebih aman masuknya di sesi Australia ataupun sesi Tokyo. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah Anda bisa bertrading pada saat Anda sedang tidak sibuk. Nah, ini disebut dengan trading apa ya, part time gitu ya. Jadi orang ini bertrading pada saat dia lagi santai ya. Kan kebanyakan orang itu trading kalau yang full time dia 24 jam nonstop ya. Tetapi untuk yang part time dia biasanya, contohnya dia ini pekerja kantoran ya, dimana dia masih mempunyai pekerjaan utama gitu ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang seperti ini dia bertrading itu setelah office hour, misalnya jam 5 sore ke atas sampai jam 10 malam lah maksimal. Habis itu ya sudah, dia tidur, biarkan harga bergerak. Nah, besok pagi dia kerja lagi, lalu sorenya baru trading lagi. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu option apabila kalian masih bekerja dalam satu kantor atau kalian masih bekerja dan bukan full time trader tetapi masih part time trader. Itu bisa juga. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah teman-teman bisa bertrading ya berdasarkan pada momentum atau berdasarkan pada momen di pasar gitu ya. Nah, cara yang ketiga ini sejujurnya
Andrew sampai sekarang masih melakukan, karena kan Andrew kan full time trader ya. Jadi Andrew hanya mencari di mana momen-momen pasar itu, pada saat pasar itu di mana sedang ada momen, Andrew akan masuk posisi. Ya, entah itu mau jam 2 pagi, mau jam 3 subuh, mau jam 4 sore, mau jam 9 pagi, mau jam 10 pagi, Andrew nggak peduli. Yang penting Andrew selalu lihat market 24 jam, Andrew lihat di mana ada momen, Andrew biasa langsung enter posisi. Jadi itu adalah cara yang ketiga apabila teman-teman ingin menentukan ini kira-kira waktu yang terbaik itu buat saya itu yang mana ya. Nah itu jadi adalah tadi Andrew sudah jelaskan 3 cara. Jadi itu adalah cara yang ketiga di mana kita menentukan trading itu kita berdasarkan waktu ya. Jadi itu adalah cara yang ketiga. Tips yang keempat, jika Anda pemula dalam trading forex adalah Anda harus bisa menguasai minimal indikator standar. Apa itu yang disebut dengan indikator? Andrew sebenarnya juga sudah pernah bahas di banyak video-video Andrew yang sebelumnya. Jadi indikator itu adalah alat bantu. Ibarat kalau kita seorang dokter, kita membutuhkan termometer ya untuk mengukur suhu badan dari pasien gitu ya. Jadi termometer itu adalah alat bantu. Apabila kita seorang kita sebutnya arsitek ya, kita membutuhkan penggaris ya untuk mengukur panjang atau lebar suatu ukuran. Jadi seorang trader juga membutuhkan alat bantu yang disebut dengan indikator. Jadi indikator itu yang standar itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, Andrew sebut aja ada moving average, ada RSI ya, relative strength index, ada stokastik. Itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada Fibonacci ya. Ada juga banyak sekali ya. Jadi Andrew nggak bisa sebut salah satu dan teman-teman wajib menguasai ya beberapa lah, nggak usah semuanya ya, nggak usah semuanya, tetapi minimal teman-teman menguasai sedikit sehingga teman-teman bisa menganalisa pasar berdasarkan dari indikator. Jadi itu. Nah, tips yang kelima adalah teman-teman harus bisa belajar menganalisa dengan analisa fundamental. Apa yang dimaksud dengan analisa fundamental? Analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan dari berita, analisa yang berdasarkan dari kejadian nyata dalam satu negara atau kejadian yang mempengaruhi mata uang tersebut. Misalnya seperti pemotongan suku bunga. Ya, kalau sekarang seperti corona gitu ya, ini kan wabah. Ini juga bisa berdasarkan dari data-data ekonomi. Teman-teman bisa lihat di Forex Factory ya. Jadi analisa itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Ada analisa teknikal di mana kita memperhatikan chart, di mana kita memperhatikan pergerakan harga dari MetaTrader ya, visual. Sementara kalau analisa fundamental itu berdasarkan dari berita, berdasarkan dari data-data ekonomi, dan itu semua bisa dipelajari. Contohnya teman-teman mempelajari non-farm payroll ya, retail sales ya, dan juga banyak sekali ya, pemotongan suku bunga, FOMC. Nah itu harus dipelajari dan itu adalah hal-hal yang teman-teman harus kuasai. Walaupun ya nggak usah kuasain 100%, tetapi at least teman-teman harus menguasai, minimal tahu lah kulitnya. Kalau berita ini, kalau suku bunga kira-kira apa yang harus kita ambil posisi, apa dampaknya kepada mata uang tersebut. Kalau misalnya terjadi perang, kira-kira mata uang mana yang akan dicari. Kalau misalnya terjadi pemotongan suku bunga, mata uang tersebut menguat atau melemah. Nah itu teman-teman harus pelajari ya. Jadi itu adalah tips yang kelima. Tips yang keenam yang tidak kalah penting, yang paling mendasar juga adalah teman-teman harus bisa membaca candlestick. Candlestick itu apa? Candlestick itu adalah visual ya. Jadi dia seperti batang-batang lilin, dia akan bergerak ya, entah dia naik atau dia turun, dan dia memvisualkan pergerakan harga dalam periode waktu tertentu ya. Candlestick itu sebenarnya candlestick cuma ada dua macam ya. Ada candlestick yang bearish, di mana ini kita sebut candlestick yang turun, biasanya warnanya merah. Dan candlestick kedua adalah candlestick yang bullish, di mana dia bergerak dari bawah ke atas. Biasanya teman-teman itu warnanya warna hijau. Jadi ini adalah hal yang paling sangat mendasar apabila teman-teman ingin memulai trading forex. Masa baca candlestick aja nggak bisa, kita sudah main langsung buy atau sell. Nah itu tentunya tidak tepat sekali ya. Nah buat teman-teman yang mau belajar bagaimana cara membaca candlestick yang benar ya, silakan teman-teman hubungin Andrew di Telegram 081599108880. Sebenarnya Andrew sudah pernah juga membuat video-video tentang bagaimana cara membaca candlestick. Jadi itu adalah yang keenam, teman-teman harus bisa membaca candlestick ya.
Tips yang ketujuh adalah ambil posisi ketika Anda yakin sekali posisi ini akan bisa profit. Contohnya, misalnya kita sudah menganalisa dengan baik bahwa harga market ini akan bergerak naik. Yakin, baru kita ambil posisi buy. Jadi bagaimana kalau nggak yakin? Nah, kalau nggak yakin ya jangan ambil posisi. Begitu juga apabila harga ini kita yakin akan turun, baru kita mengambil posisi sell. Tapi kalau dia marketnya sedang sideways, ya kita jangan ambil posisi. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk mendeteksi sebuah posisi mana yang bagus, mana yang momennya sedang ada itu adalah dengan cara follow the trend. Ya, follow the trend maksudnya apa? Ya kalau sedang ini marketnya sedang naik, ya kita jangan lakukan sell, kita hanya lakukan buy. Nah ketika marketnya sedang turun atau bearish, ya, atau warna yang dominan ini warna merah, kita jangan buy, kita lakukan posisi sell. Jadi kita hanya mengikuti trennya. Kalau trennya naik kita beli, kalau trennya turun kita jual. Jadi sesimpel itu aja. Untuk mendeteksi sebuah tren, tentunya teman-teman membutuhkan tools-tools yang akurat gitu ya. Nah kalau untuk indikator standar, Anda bisa kasih tahu tools yang dibutuhkan adalah moving average ya. Periodenya tergantung time frame-nya teman-teman pakainya berapa, dan juga adalah parabolic SAR. Nah dua tools ini teman-teman bisa mendeteksi sebuah tren dan teman-teman bisa menganalisa tren secara akurat. Nah kalau untuk indikator custom, teman-teman bisa menggunakan yang pertama adalah ProBarsar ya, ada ProSarHand, ada ProSAR, dan juga ada Trend Guide Pro. Nah, ada juga yang terakhir adalah Vol Pro ya, Andrew hampir lupa ya. Jadi tools ini itu bisa membantu teman-teman untuk bisa menganalisa tren secara akurat. Tentunya kalau tools ini ya tadi 5 yang disebutkan, ini akurasinya di atas dari tools yang standar. Ini akurasinya di atas dari tools yang tadi yang disebutkan, Parabolic SAR dan juga moving average ya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai tools yang Endo sebutkan tadi ya, silakan. Nah, buat teman-teman yang mau juga lihat contoh-contohnya, silakan Telegram Endo di 081599108880. Endo akan tunjukkan bagaimana tools ini bentuknya, bagaimana tools ini bekerja, bagaimana tools ini bisa akurat untuk mendeteksi sebuah tren ya. Silakan Telegram Endo di 081599108880 ya. Tips yang ke-8 adalah teman-teman harus bisa menguasai yang disebut dengan manajemen resiko ya. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa trading itu adalah resikonya adalah resiko yang paling tinggi, dimana kan ada pepatah atau ada semboyan bilang ya, high risk high return. Sebaliknya kalau teman-teman mau investasi yang high return ya tentunya high risk. Nah, jadi trader yang baik itu, trader yang hebat itu adalah dia bisa menghitung resiko sebesar apa yang akan dihadapi, resiko sejauh apa yang akan dihadapi. Nah, Endo juga sebenarnya udah pernah bahas tentang mengenai risiko di video-video yang sebelumnya. Jadi yang nomor 8 adalah teman-teman harus bisa menghitung resiko-resiko yang akan terjadi. Maka di dalam website Endo juga Endo selalu ingatkan ya, bahwa trading itu adalah sifatnya itu bukan yang pasti untung, bukan yang pasti kita dapat profit, nggak ada ya. Kalau yang pasti-pasti itu bohong ya. Jadi itu semua kita harus perhitungkan. Apabila kita invest $1.000, resikonya kita kuatnya di berapa. Apabila kita investasi $10.000, artinya kita kuatnya investasi di berapa. Nah, jadi trader yang hebat itu adalah dia bisa memperhitungkan sebuah resiko. Kalau ada satu trader yang bertanya kepada Endo, Pak, saya mau trading tapi saya nggak mau resiko, Endo sarankan ya jangan trading. Karena trader yang hebat itu, ya trader yang hebat itu adalah trader yang bisa menghitung sebuah resiko sehingga dia bisa memaksimalkan profitnya. Jadi itu yang tips yang ke-8. Dari banyak tips hal-hal penting yang Endo sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan ini semua teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Nah, buat yang belum catat, ya Endo bisa kasih materinya, silakan teman-teman donasi saja $10. Endo akan kirimkan materi Word-nya dalam bentuk Word ya, jadi teman-teman nggak perlu catat lagi. Silakan donasi $10, maka Endo akan berikan materi ini ke dalam email teman-teman. Tapi buat yang mau materi ini secara gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share, maka Endo akan berikan materi ini secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis, silakan komen di salah satu video Endo tercepat ya. Komen tercepat di salah satu video Endo di Profit Training dalam channel Profit Training ini, maka Endo akan berikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Endo yang tanggung.
Nah, jika teman-teman ingin Andrew membuat video apa, ya silakan request. Andrew akan buatkan videonya. Silakan komen di bawah, di dalam description box di bawah ini. Nah, jika teman-teman belajar tentang hal baru hari ini, ya, Andrew mohon kiranya teman-teman bisa membantu channel ini untuk Andrew bisa lebih maju lagi. Silakan like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa jauh lagi, bisa berkembang lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits!